prinsip-prinsip internalisasi berakhlak ini saya kira butir-butirnya itu kan mudah dipahami dengan enak ya. Jadi bisa misalnya berorientasi pelayanan, bagaimana kita memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder, etika dan lainnya. Kemudian akuntabel ini pastilah kita harus bisa dipertanggungjawabkan, jujur, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang dan prinsip-prinsip clean and good governance lah kita lakukan sehingga akuntabel berakhlak. K-nya apa? Kompeten, kita improve. Bahkan anak buah saya itu kalau mau sekolah S2, S3 juga boleh. Izin belajar boleh, tugas belajar boleh, dan kita dorong. Bahkan latihan-latihan kan kemarin dapat rekor muri kan saya BIMTEK Pro Pak Tani itu yang ke-491 tahun, hampir 500 kali episode itu dapat muri. Pak Menteri juga dapat rekor muri yang tanam padi setahun 4 kali tanam 4 kali panen. Jadi dulu nggak pernah itu setahun 4 kali panen. Sekarang ada, tahun lalu dan sekarang ada banyak. Nah itu karena apa? Nah bagaimana supaya kita edukasi supaya menjadi kompeten. Kalau di kantor saya tanggalkan itu gelar-gelar jabatan itu mau SMA, S1, S2, S3 saya tanggalkan jabatan kita posisi sama, yang ada adalah skill kemampuan dalam bekerja dan kecepatan termasuk inovasinya. Semua direktur saya kasih target itu yang terkait dengan kompeten ini. Pokoknya harus bisa update, hari esok harus naik kelas apa perbaikanmu. Sehingga selalu diupdate, jangan sampai kalah sama daerah. Satu langkah lebih maju lah. Nah kalau harmoni biasalah itu kan aspek sosial ya. Harmoni bagaimana menjaga hubungan baik dengan semualah jajaran, atas, bawah, kiri, kanan gitu. Yang hal-hal yang positif, cara beretika, sopan santun, sehingga dalam pergaulan kita kan makhluk individu juga makhluk sosial, hidup harmoni. Sebenarnya harmoni itu tidak hanya dengan sesama loh, tapi harmoni juga dengan alam, dengan lingkungan, dan juga harus ke atas, jadi segitiga itu. Loyal, jadi pengertian berakhlak loyal. Loyalnya juga tidak hanya loyal itu kepada regulasi atau institusi kita, undang-undang, Pancasila, aturan-aturan, kemudian menjaga martabat atau nama baik lah. Kita kan harus menjaga wibawa pemerintah di depan publik dan menjaga marwah. Nah itulah yang disebut loyal. Ya militan lah gitu jadinya. Akhirnya apa? Karena ya kita Pancasila, undang-undang, semuanya itu harus dipegang teguh. Adaptif itu kita teknik mengembangkannya adalah tadi kita harus one step ahead di daerah, di lapangan. Kita harus pintar. Kalau dulu kan teman-teman itu masih biasa jadi itu loh. Kalau ke daerah jadi ngumpulin data-data apa. Saya nggak mau kalau orang pusat itu harus memberikan sesuatu ke daerah. Jadi harus belajar lebih satu langkah lebih maju sehingga jadi narasumber minimal. Bukan mencari data lagi. Jadi harus bikin aplikasi-aplikasi online yang lebih sederhana, yang lebih praktis cara kerjanya, baru sosialisasi ke daerah. Jadi selevel staf pun sudah canggih-canggih kayak gitu. Sekarang apalagi favorit dengan geospasial, jadi ngajarin pendataan di lapangan pakai geospasial, titik koordinat dan poligon-poligon petani itu harus kita berikan karena apa? Ya petani kelasnya dan penyuluh harus jangan sampai gaptek lagi. Kita mulai ke arah IT. Inilah yang prinsip-prinsip mengikuti perkembangan. Jadi kalau nggak bisa pakai HP, nggak bisa Zoom, nggak bisa webinar pakai HP kayak gini, nggak ada itu staf saya. Harus semua bisa online dan seterusnya karena eranya begini nih. Nggak ketemu, jadi bekerja itu sekarang udah pakai WA terus. Pakai link terus gitu. Adaptif itu adaptif terhadap perkembangan teknologi, adaptif terhadap perubahan-perubahan. Sekarang lagi COVID, iklim ekstrim, berarti antisipasi kan. Sekarang krisis pangan global, adaptif juga apa yang harus dilakukan. Jangan
pasif, tapi proaktif. Proaktif itu jemput bola, sifatnya sudah bisa memahami ini sekarang keringnya sudah 35% ini musim kering, nanti puncaknya Agustus. Jadi antisipasinya apa gitu. Saya udah nyiapin benih-benihnya apanya gitu. Terakhir kolaboratif yang kami lakukan di kantor, kalau kolaboratif udah biasa itu pekerjaan tiap hari koordinasi yang baik gitu. Jadi kita memandang mitra kita itu sejajar, jangan lebih tinggi lebih rendah. Jadi duduk sama tinggi, berdiri sama rendah gitu aja lah. Kalau itu kan hidup berdampingan secara damai, prinsip-prinsip itu kalau dalam kolaborasi, koordinasi, dan kita nggak mungkin bisa berdiri sendiri. Terus terang pertanian itu luas. Mulai hulu dan hilir itu kalau ada apa-apa yang salah Kementerian Pertanian. Harga naik, harga turun yang salah pertanian, padahal itu kementerian tetangga. Pupuk langka kementerian sebelah. Irigasi rusak, air kurang, ya sebelah juga. Cuma kan nggak bisa saling tuding. Tapi harus kolaboratif. Itulah jadi sebenarnya yang kita kerjakan itu mulai tanam sampai panen. Tetapi masalah di luar itu petani tahunya pertanian semua. Ya kita akomodatif, harus kolaboratif, karena apa? Nggak bisa jalan sendiri tadi. Saya pertama tugas saya memotivasi petani itu, memotivasi petani supaya update teknologi, dan ini memang pesan Pak Menteri, jangan kerja linear-linear, harus ada inovasi terobosan. Pertama untuk terobosan, semua petani yang hebat-hebat saya kasih penghargaan, saya kasih juara. Sekarang saya lomba level berjenjang nih, produktivitas padi, jagung, kedelai. Itu saya bikin lomba level kecamatan, online ini. Diukur ubinan, kecamatan, kabupaten, juara 1, 2, 3. Provinsi juara 1, nanti juara nasional 1, 2, 3. Padi juaranya siapa, jagungnya apa. Itu memacu daerah semangat itu. Jadi memotivasi, kita memberikan pelayanan. Yang kedua, selalu saya mengenalkan di lewat YouTube link, kita banyak WA grup gitu, nge-share inovasi dari suatu daerah ke daerah lain. Karena selama ini di medsos itu petani kan ngeluhnya harga pupuk naik, pestisida naik, harga gabah jatuh, itu aja. Lah aku jawablah, kalau harga pupuk naik itu bukan harga di Indonesia, di dunia lebih mahal karena bahan baku mahal. Loh, so apa yang harus bisa dilakukan? Kan nggak boleh ngeluh. Mencari solusi, saya kasihlah solusi-solusi ini. Bikin pupuk organik, pupuk hayati, EM4, MOL, pestisida nabati, biosaka, bekas cacing, apapun, nama-nama limbah sekitar diolah pakai fermentasi toh. Itu jadi Rp0, gratis buatan sendiri. Ini yang harus disebarkan yang kayak gitu-gitu, mensolusi itu. Termasuk mensolusi harga juga kita sosialisasikan. Jadi itu memberikan pelayanan. Yang penting apa? Petani itu kita mengidentifikasi masalah atau kebutuhan petani itu tidak hanya laporan-laporan official report, tapi juga dari saat kunjungan, dari komunikasi, dari koordinasi dinas, tapi juga dari medsos. Itu bisa kita detect dan kita respon. Walaupun di medsos juga kita jawab semua itu. Saya nggak mau anak buah pasif, jadi memberikan pelayanan di situ. Kemudian diajarkan hal-hal yang sifatnya pembaharuan, yang lebih baik. Dan prinsip saya itu kan background-nya ke arah lingkungan, jangan racuni lahan, jangan racuni tanaman dengan bahan-bahan kimia beracun, ke arah yang ramah lingkungan untuk kelestarian dan kesuburan alam tanah gitu. Itu fokus saya tahun 2010, 2013, 14 terakhir. 3 tahun itu bikin buku strategi induk pertanian 2045. Saya itu kan jadi editornya itu ya, tukang ketik. Nah itu saya punya ilmu satu di hati saya dari kecil kan memang petani saya itu. Jadi saya punya tulisan di situ itu Indonesia Feed the World, Indonesia pemasok pangan 2045. Itu kan konsep. Terus saya belajar konsep ini harus dipraktekkan, dan saya ketemu supaya menjadi Indonesia Feed the World itu harus ada bahwa tanah Indonesia subur, makmur, kerto raharjo itu land Nusantara, tanah Nusantara di antara dua benua samudra itu dan Katulistiwa itu menjadi land of harmony. Saya pengen menunjukkan bahwa tanah Indonesia itu harmoni. Nah kan harus ada bukti.
Itu dua ilmu saya, dua prinsip hidup saya sebenarnya, itu ambisi dan visi hidup saya, yaitu Indonesia itu tanahnya harmoni, Nusantara land of harmony. Yang kedua, Indonesia Fit the World 2045.